Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan ionik. Sebelum kita membahas tentang ikatan ionik, kita perlu mengetahui apa itu ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan interaksi antara inti atom dan elektron valensi dari atom-atom yang bersebelahan yang dapat mengikat atom-atom. Interaksi ini hanya melibatkan elektron valensi dalam pembentukan ikatan kimia, baik dengan cara transfer maupun berbagi elektron valensi. Tujuan pembentukan ikatan adalah menurunkan energi potensial sistem dan untuk meningkatkan kestabilan atom. Atom dikatakan stabil jika memiliki konfigurasi elektron menyerupai konfigurasi elektron gas mulia, yaitu pada kulit terakhirnya mempunyai 2 elektron yang kita sebut dengan duplet atau 8 elektron oktet yang kita sebut dengan aturan oktet. Macam-macam ikatan kimia ada ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Untuk memudahkan menggambarkan pembentukan ikatan kimia, kita perlu lambang titik Lewis atau Lewis dot symbols. Elektron valensi digambarkan sebagai titik atau dot, di mana jumlah elektron valensi sesuai golongan unsur dalam tabel periodik unsur. Sebagaimana contoh di sini, golongan 1A akan memiliki 1 titik sebagai lambang 1 elektron valensi. Begitu juga dengan BeMg, golongan 2A akan memiliki 2 elektron valensi disimbolkan dengan 2 titik dan seterusnya. Ikatan ionik terjadi karena adanya transfer elektron. Atom dengan energi ionisasi rendah akan melepaskan elektron sehingga membentuk kation atau ion positif. Sedangkan atom dengan afinitas elektron tinggi, dia akan menerima elektron membentuk anion atau ion negatif. Sebagaimana contoh di sini, atom Na memiliki 1 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan oktet, maka Na melepaskan 1 elektronnya menjadi Na+, sedangkan F memiliki 7 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, maka F akan menangkap elektron dari Na yang dilepaskan, Na menjadi Na+, F menjadi F-. Kation terbentuk saat atom melepaskan elektron. Ukuran kation lebih kecil dari atom asalnya karena jumlah kulit atom kation lebih sedikit daripada atomnya. Sebagai contoh di sini, atom natrium Na281 dia memiliki 1 elektron valensi dan 3 buah kulit atom, sedangkan Na+ memiliki 2 kulit atom, sehingga jari-jari atom Na lebih besar daripada jari-jari Na+. Bisa kita lihat jari-jari Na 0,191 nanometer, sedangkan jari-jari ion Na+ 0,102 nanometer. Energi yang dibutuhkan 1 mol atom dalam keadaan gas untuk melepas 1 mol elektron disebut energi ionisasi atau EI. Energi ionisasi makin besar jika rasio proton dibanding elektron meningkat. Energi ionisasi meningkat drastis jika yang dilepaskan elektron di kulit yang mendekati inti atom, karena energi yang dibutuhkan makin besar untuk mengatasi gaya tarik inti. Jika nilai energi ionisasi sangat tinggi, maka atom akan memilih berikatan kovalen daripada ikatan ion, seperti pada atom Be. Mari kita lihat contoh. Di sini ada Mg, nomor atomnya 12, jumlah elektronnya 12, 282. Mg melepaskan 1 elektron valensinya menjadi Mg+, menjadi 281. Ini disebut dengan energi ionisasi pertama yang besarnya 738 kJ per mol. Kemudian Mg+ melepaskan 1 lagi elektron valensinya menjadi Mg2+, sehingga konfigurasinya menjadi 28. Ini disebut dengan energi ionisasi kedua sebesar 1757 kJ
per mol. Kemudian Mg2+ melepaskan lagi satu elektron terluarnya menjadi Mg3+, maka ini disebut dengan energi ionisasi ketiga sama dengan 7.733 kJ per mol. Di sini terlihat energi ionisasi pertama lebih kecil dari energi ionisasi kedua, lebih kecil dari energi ionisasi ketiga. Artinya, melepaskan elektron yang pertama lebih mudah daripada melepaskan elektron yang kedua, ketiga, dan seterusnya, karena elektron kedua dan ketiga lebih dekat letaknya dengan inti atom sehingga membutuhkan energi yang lebih besar untuk mengatasi gaya tarik inti. Pembentukan ion negatif atau anion. Anion terbentuk ketika atom menarik elektron. Ukuran anion lebih besar dari atom asalnya karena muatan inti efektif atom lebih besar daripada anionnya. Sebagai contoh di sini atom fluorin dengan elektron valensi 7 dan menangkap elektron menjadi 28. Di sini muatan inti efektif fluorin sama dengan +9 dan menarik 9 elektron. Sedangkan ion F- muatan inti efektifnya sebesar +9 menarik 10 elektron. 9 menarik 9 elektron dengan +9 menarik 10 elektron, maka +9 lebih kuat menarik 9 elektron sehingga jari-jari atom semakin kecil. Jari-jari atom F lebih kecil daripada jari-jari ion F. Nilai jari-jari atom F 0,085 nanometer, sedangkan jari-jari ion F- 0,133 nanometer. Energi yang dilepaskan ketika 1 mol atom dalam keadaan gas mengikat 1 mol elektron disebut afinitas elektron. Makin negatif afinitas elektron, makin mudah menarik elektron sehingga makin mudah membentuk anion. Pembentukan senyawa ionik bisa kita lihat pada magnesium klorida. Di sini atom Mg memiliki 2 elektron valensi. Agar tercapai kestabilan, atom Mg akan melepaskan 2 elektronnya ditangkap oleh 2 buah atom Cl, masing-masing 1 buah elektron, karena elektron valensi Cl adalah 7 sehingga membutuhkan 1 elektron untuk menjadi oktet. Mg yang sudah melepaskan 2 elektronnya menjadi Mg2+, sedangkan Cl karena menangkap 1 elektron dari Mg menjadi Cl-. Ikatan ionik terbentuk karena gaya tarik elektrostatik antara ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Ion yang terdiri dari satu atom yang kita sebut dengan ion monoatomik, contohnya Na+, Fe3+, Cl-, O2-, dan masih banyak lagi lainnya, atau yang terdiri dari 2 atom atau lebih kita sebut dengan ion poliatomik, contohnya adalah PO43-, CH3COO-, NH4+. Bukti keberadaan ion bisa kita lihat dengan peta kerapatan elektron, di mana peta kerapatan elektron diperoleh melalui difraksi sinar X yang dapat memberikan bukti keberadaan ion juga struktur senyawa ionik. Peta ini menunjukkan kemungkinan menemukan elektron di suatu daerah. Kontur garis memiliki kerapatan elektron yang sama dan kerapatan garis semakin besar pada daerah yang terdekat dengan inti atom. Di sini ion terlihat terpisah atau diskrit karena kerapatan elektron antar ion sama dengan 0. Peta ini menunjukkan bahwa ion-ion dalam NaCl memiliki pola yang teratur dan jari-jari ion Cl- lebih besar daripada ion Na+. Bisa kita lihat juga pada konfigurasi elektron dari Cl- memiliki 3 buah kulit atom, sedangkan pada ion Na+ hanya memiliki 2 kulit atom. Hal ini sesuai dengan hasil peta kerapatan elektron. Untuk membuktikan keberadaan ion, yang kedua melalui migrasi ion. Sebagai contoh, CuCrO4 diletakkan
ditambahkan di bagian bawah tabung O. Larutan gel di atas CuCr4 awalnya tidak berwarna. Setelah dialirkan arus listrik, ion berwarna bergerak ke atas tabung sebagai bukti dua ion yang bermigrasi ke elektroda. Cu2+ berwarna biru menuju kutub negatif, sedangkan Cr42- berwarna kuning menuju kutub positif. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.